Selamat malam. Anda menyaksikan tayangan khusus dialog spesial dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka 70 tahun Indonesia Merdeka. Bersama saya Zelda Safitri. Hari ulang tahun Republik Indonesia dirayakan begitu meriah di berbagai daerah di tanah air. Warga bersemangat mengenang kembali dan merayakan kemerdekaan bangsa. 70 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Beragam pencapaian telah diraih. Namun masih banyak pula ketertinggalan yang harus segera dibenahi. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia diperingati di berbagai penjuru tanah air. Penghormatan pada Sang Merah Putih menjadi bentuk ungkapan syukur atas kemerdekaan yang telah diraih selama 70 tahun terakhir. Tak hanya lewat upacara, kemerdekaan juga dirayakan meriah di berbagai tempat. Beragam perlombaan digelar. Warga larut dalam kegembiraan di hari ulang tahun negara. Namun, kemerdekaan tak semata soal gembira di tanggal 17 Agustus saja. Masih banyak permasalahan mendasar yang menjadi PR besar bangsa yang harus dibenahi segera. Seperti yang tengah dihadapi jutaan petani di tanah air saat kekeringan melanda lahan mereka, ditambah anjloknya harga-harga. Soal nelayan yang kesulitan melaut karena mahalnya bahan bakar, keterbatasan alat, dan terkendala izin berlayar. Belum maksimalnya daya dukung pemerintah terhadap masalah pendidikan dan kesehatan di pelosok tanah air yang membuat warga harus turun tangan sendiri secara swadaya. Hingga masalah sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok di daerah perbatasan. Dan bagaimana membuat masalah hukum serta keamanan betul-betul terjamin di Indonesia. 70 tahun sudah usia Indonesia. Banyak kesulitan yang sehari-hari dialami warga. Mereka berharap pemerintah bisa memberi perhatian dan solusi nyata, sehingga kata merdeka bisa betul-betul dimaknai dan dirasakan warga sebagai realita. Tim Liputan, Metro TV. Dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Metro TV berkesempatan mempertemukan 12 warga dari berbagai daerah di Nusantara untuk bertukar pikiran dengan Presiden Joko Widodo. Warga yang berasal dari beragam latar belakang ini amat antusias bertemu dengan Sang Presiden. Apa saja yang disampaikan para warga biasa ini pada Sang Presiden di Istana Merdeka? Dan bagaimana Presiden memaknai 70 tahun kemerdekaan Indonesia? Kita simak tayangannya. Pak Jokowi, selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-70. Nanti kita akan bicara lebih lanjut apa sebetulnya arti 70 tahun untuk seorang Joko Widodo. Kalau kita lihat 70 tahun rakyat merdeka ini selalu setiap tahunnya diperingati dengan sukacita. Tapi kita juga setiap tahun membahas ironi Pak Jokowi. Kita melihat 70 tahun merdeka masih ada anak-anak yang harus merangkak di atas balok kayu, menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke sekolah. Dan itu tidak jauh dari ibu kota. Masih ada rakyat yang harus mengeluarkan uang Rp80.000 untuk membeli 1 liter air mineral, Pak Jokowi. Masih ada harus yang mempertanyakan nasionalismenya demi pendidikan gratis yang diberikan oleh negara lain. Jadi bagaimana sebetulnya kita harus melihat 70 tahun ini? Kita mengundang 12 perwakilan warga yang mewakili daerah-daerah berbeda. Nanti mereka akan berbincang dengan Bapak bisa dengarkan langsung cerita-cerita keseharian apa yang sebetulnya mereka alami sehari-hari. Nah, 70 tahun merdeka Pak Jokowi. Apa arti 70 tahun buat seorang Joko Widodo? Ya, kemerdekaan ini kan pemberian Allah dan juga berkat pengorbanan para pahlawan. Dan 70 tahun sebagai negara yang besar memang masih relatif mudah.
Tetapi kalau visi ke depan itu kita rencanakan dan kita siapkan secara baik, fondasi pembangunan juga kita siapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, saya kira rakyat nanti akan bisa merasakan bahwa di usia yang ke 70 tahun Indonesia merdeka ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, 30 tahun lagi kita menuju ke 1 abad merdeka, Pak Jokowi. Artinya kalau membangun fondasi itu berarti harus dari sekarang ya? Kita harus mengejar beberapa hal yang kita tertinggal. Ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antara yang kaya dan miskin, yang kita harus ngomong apa adanya. Ada sebuah gap besar, itulah yang ingin kita kejar. Bagaimana membangun wilayah timur, bagaimana membangun perbatasan, membangun sisi-sisi pesisir yang belum tersentuh, saya kira itulah yang akan menjadi fokus kita. Oke, menarik terkait tadi Bapak bicara soal bagaimana membangun daerah pesisir. Mari kita temui Pak perwakilan 12 warga yang sudah hadir di istana. Mereka masing-masing membawa cerita keseharian apa saja mereka alami di daerah masing-masing. Mungkin Bapak bisa menyapa satu persatu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Jokowi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, sehat-sehat. Ini memang kesempatan yang mungkin cukup langka ya Pak Jokowi ya. Bapak bisa mendengarkan langsung walaupun Bapak juga sempat mendatangi daerah-daerah perbatasan seperti Entikong misalnya. Ya. Apa yang waktu itu Bapak temui? Saya ke perbatasan di Entikong, kemudian juga ke Atambua di Motoain, juga pernah ke sana dan ya kaget juga setelah kita bandingkan dengan yang ada di seberang dengan ada yang di wilayah kita. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan saat itu juga kepada Menteri agar kita lebih baik dari negara tetangga, dibangun dengan tampilan yang memberikan kebanggaan terhadap rakyat dan masyarakat kita, karena apapun yang namanya perbatasan itu adalah jendela kita. Begitu rasa bangga itu hilang, itulah yang akan menjadikan rasa nasionalisme kita menjadi luntur. Pentingnya membangun perbatasan itu, dan itu akan bisa kita lihat misalnya kayak di Entikong. Insya Allah akhir tahun depan sudah bisa kita lihat bagaimana kantor bea cukainya, bagaimana gapura perbatasannya, bagaimana jalan masuk ke wilayah kita yang akan lebih baik dari negara tetangga kita, kemudian juga menyiapkan pasar yang ada di situ yang juga kita ingin lebih baik dari mereka. Saya sudah perintahkan harus lebih baik dari mereka. Kita melihat tanggapan penuh senyum dan harapan Pak Jokowi dari warga yang ada di sini. Mari kita dengarkan satu persatu Pak Jokowi. Yang pertama ada Pak Evolut Zebua dari Nias. Apa cerita yang Anda bawa dari Nias, Pak Evolut? Kami yang di sana itu Pak, sampai sekarang itu PLN itu masih belum merata semuanya, bahkan lebih banyak matinya daripada hidupnya di sana. Dan yang kedua bahwa perlu percepatan arus barang karena kami adalah pulau. Ya, istilah kami adalah tol laut itu seperti apa yang disampaikan Bapak. Tentu juga perpanjangan landasan kami itu di sana, landasan pesawat itu, karena kami salah satu destinasi wisata juga di sana, Pak. Saya kira itulah hal-hal yang karena kami sangat terisolir di sana sampai sekarang, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, apa yang bisa dilakukan di Nias, Ya, Pak Jokowi? saya ke Nias belum, tapi hampir sudah saya kunjungi 180-an kabupaten kota selama 10 bulan ini. Dan saya melihat memang keluhan yang ada di daerah
sama seperti tadi yang disampaikan. Listrik, ya hidup mati, mati hidup dibolak-balik. Kemudian yang kedua juga masalah harga barang. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu berbicara masalah tol laut? Karena kita harus sadar 2/3 Indonesia adalah air. Dan kita mempunyai 17.000 pulau lebih. Oleh sebab itu, saya selalu berbicara masalah tol laut yang nanti akan menghubungkan pulau besar kita, pelabuhan besar kita. Kemudian juga pulau sedang dan pulau kecil. Pelabuhan besar, pelabuhan sedang, pelabuhan kecil, semuanya harus terkoneksi. Yang sudah kita mulai, saya cerita sedikit, misalnya di Kuala Tanjung, di Sumatera Utara, itu pelabuhan besar. Kemudian Tanjung Priok juga kapasitas kita lipatkan 3 kali. Di Surabaya lipat juga 3 kali. Di Makassar juga lipat 3 kali. Di Sorong sebentar lagi kita juga akan bangun 2.000 hektar lebih pelabuhan di Sorong. Inilah nanti yang mengkoneksikan dengan pulau-pulau yang lebih kecil, pulau-pulau sedang dan pulau-pulau lebih kecil. Dengan itu, kita berharap nantinya yang pertama, biaya transportasi menjadi lebih murah, biaya logistik menjadi lebih murah, sehingga akhirnya nanti harga-harga yang ada di konsumen, artinya harga yang ada di masyarakat juga akan jatuh lebih murah. Yang sering saya berikan contoh masalah semen di Jawa dan di Papua yang sangat gapnya sangat besar sekali. Bicara soal Papua, di sini juga ada perwakilan Bupati Puncak Papua, Pak Willem Wandik. Pak Willem, silakan. Ya baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya langsung saja Bapak Presiden. Memang apa yang rasakan Papua itu saya yang rasa sekali, yaitu satu semen itu satu sak 2 juta Bapak Presiden. Aqua 600 liter itu 25.000. Sedangkan telur itu 1 butir 5.000. Ini membuat saya sebagai bupati yang ada di bawah, dan saya rasakan. Dan saya selama ini bagaimana caranya untuk solusi jalan keluarnya ini. Saya posisi ada di pas Pegunungan Tengah. Arah utara dari itu, dari Nabire sudah masuk, dari Wamena sudah masuk, dari Jayapura ke Wamena sudah masuk. Tapi ada satu yang terlupakan, akses yang paling bagus. Alangkah baiknya Bapak Presiden, ini curhat saya dengan masyarakat Papua Bapak, yaitu curhat dari jalan akses Freeport sudah dibangun Bapak Presiden. Akses itu sudah sampai di gunung, hanya 80 kilo tembus di Kabupaten Puncak di Ilaga dan sampai Wamena. Ya, itu jalan sudah tembus, yang Suki-Sulitan sudah, hanya tinggal 80 kilo yang dihubungkan ke dari selatan ke Ilaga, Intan dan sampai Wamena. Baik. Kalau itu hanya 2 tahun sudah tembus Bapak Presiden, atau tidak 1 tahun. Dan masyarakat sudah sebut jalan itu Jalan Jokowi Bapak. Sudah ada namanya Jalan Jokowi. Karena ya? Sudah 70 tahun tidak ada yang berbicara di tempat itu. Baik. Ya, itu. Baik Pak Willem, terima kasih. Terima kasih. Dan juga mungkin Bandara Timika Bapak Presiden, sampai hari ini kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau bisa Bandara Timika itu jadi bagian dari pemerintah. Baik. Ya, untuk kita supaya bisa akses ke daerah pegunungan. Terima kasih.